Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast Hadi Media bersama Pak Angga, bersama Abu Albab dan Abu Syafiq. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih Pak Angga? Oh ya, sekarang kita ada di mana ya? Aisyah. Di Haisha Preschool ini adalah menjadi tempat bersejarah. Awal pertama kali berdirinya Haisha yang diawali dengan nama Kids Room. Ya udah ada sedikit renov lah. Mungkin Abu Syafiq yang anaknya lebih dahulu pertama masuk di sini. Lebih 3 tahun di sini. Nah, 3 tahun di sini nih, Masya Allah. Dari tahun 2023. Tahun 2023. Sekarang, dulu usianya berapa dah? Usia 3 tahun. 3. Sekarang 6 tahun. Sekarang 6 tahun dulu. Tempatnya nggak kayak gini ya? Masih. Tempatnya nggak tahu, karena nggak pernah masuk di sini seperti apa. Dulu masih biasa banget kecil gitu lah. Alhamdulillah sekarang sudah panjang, udah dibobrok, sudah direnov sedikit. Jadi itu hanya selingan saja, tapi pembahasan hari ini jauh lebih penting daripada itu. Silakan Pak Angga. Apa nih yang mau kita bahas hari ini? Ya, kita sebenarnya sih mau bahas hal-hal simpel aja ya. Ini kan kita lagi ada di satu komunitas baru lah. Asik. Ini komunitas strong muslim gitu. Jadi di bawah naungan HD Media itu ada banyak ya. HD Media itu ada tentang pendidikan ya kan, terus tentang profesi, bahkan juga kita ada tentang kesehatan. Kesehatan tuh banyak ya, kita dari faktor dari dokternya ada, perawatnya ada. Kita pengen sih ngebahas orang tua kan itu banyak banget ya yang beda-beda cara pendidikannya, cara bergaul dengan anaknya. Dan kita kan bapak-bapak itu di Haisha itu di Strong Muslim tuh ada ribuan orang ya. Ribuan. Amin. Semoga. Jadi yang mau gabung tuh bisa langsung cek di deskripsi di Strong Muslim. Jadi kita ada basket, ada kegiatan olahraga pasti ya. kegiatan olahraga, kajian ya. Kajian untuk saat ini mungkin baru tiap Jumat ya. Itu baru kajian sota untuk orang tua, tapi nggak menutup kemungkinan nanti HD Media akan membuka kajian-kajian umum ya. Insya Allah doain aja. Tentunya yang bermanfaat sekali Yang bermanfaat. untuk pemahaman kita dalam mendidik. Mendidik. Yang Dan- pasti sih tentang karakter juga Itu dia dibahas setiap hari Jumat, insya Allah. hari Jumat. Setiap hari Jumat Sama bersama siapa? Ustadz Faisal, Bersama Ustadz Faisal, Abu Hafizah, dan nanti juga mungkin ada beberapa ustadz-ustadz lain. Doain aja, Ya, insya Allah nanti akan kita mengarah. sekalian undang podcast ke sini ya. Jadi biar Insya Allah. asik kita ngobrolnya interaktif ya. Interaktif. Masya Allah. Nah, ini yang berhubung ada di sini, bapak-bapaknya ini kan berprofesi sebagai, ya kalau Bapak Aldo ini Saya desainer Pak, saya desainer. Dia juga pengusaha di bidang pendidikan, khususnya Haisha ya. Alhamdulillah. Kita akan tahu seperti apa dari desain, terus kok tiba-tiba Kemarin udah dibahas pakai itu kan udah. Kemarin belum. udah dibahas. Udah dibahas ya. Oke, kita harus bermanfaat lagi. Diingatkan kembali. Ingatkan kembali. Masya Allah. Nah, terus ada Bapak Wahyu atau Abu Albab di sini. Wahyu Abu Albab itu sebagai perawat ya. Perawat. Tapi selain juga perawat, beliau juga sebagai pengusaha home care. Full home care yang misalnya dibutuhkan perawatan dari rumah ya kan, Iya, untuk tindakan-tindakannya luka. Bisa sekalian nanti dibahas di sini ya. Nanti sekalian dibahas. Nanti kita singkatnya akan bahas di sini. Dan satu lagi nih, ini yang sebenarnya ahli komunikasi karena bidangnya marketing kan. Ini adalah Tapi nggak bisa komunikasi. Pengajuan Pak. Kemajuan. Ini Pak Kusworo, dia Abu Syafika, dia ahli di bidang marketing. Soalnya udah dari berapa ya? Dari Dari 2020. enggak dong, yang di sebelum yang di sport Sport. dari 11 tahun. Oh, 11 tahun. 11 tahun di mana? Di sport atau Di Masya dunia Allah. marketing ya. Intinya dunia marketing di bidang olahraga. Nah, kita akan ngebahas tentang masa otot segala. Masa Itu bisa beda lagi, Beda. Oke, nah kalau Ana pribadi, Nana sebenarnya berada di bidang interior dan juga ya semi-semi konten kreator lah. makanya ini beliau ini Bukan, yang ini saya semuanya- mengusulkan untuk podcast. Ya, Emang ini orang. emang. Medianya apa namanya? Medianya kita langsung jangan lupa subscribe HD Media. HD Media itu kita di bawahnya itu ada Strong Muslim ya, baru di situ untuk medianya ya. Tapi Instagramnya kita juga nanti masih di Strong Muslim. Mungkin taruh kita potong bentar. Cocoknya kita bahas bagaimana menjadi orang tua yang asik. Lalu anak itu
berpotensi sehingga menjadi perawat seperti Nah, ini. dari dunia desain itu butuh sama dunia pendidikan. Itu Ya, paling dunia utama kan ada pendidikan. kedisiplinan, ya kan? Misalnya dari dunia interior atau konten kreator itu konsistensi. Kalau dari dunia antum marketing itu komunikasi. Komunikasi. Kalau dunia beliau nih sebagai perawat itu pasti pelayanan. Antum nih sebagai orang tua ya kan, supaya anak antum nih asik sama antum, supaya anak antum tuh sayang sama antum, cinta sama antum. Nggak mungkin kan ketika antum kerja 8 jam pulang capek nak, tidurlah. Wah, anaknya minta tolong, ayah aku mau minta main dong bareng, ayo dong ayah. Nggak tahu apa ayah nih lagi pusing apa dari tadi. Gimana Bapak Wahyu di rumah untuk bisa menangani anaknya supaya anak ini asik gitu sama Kalau anak saya misalkan kalau masuk ke sekolah, ada yang antar sama bapaknya. oh gitu. Jadi anak masuk pagi, saya minta tukang gitu. Masuk pagi tukang ke siang. Gitu. Jadi anak itu pendekatan sama bapak. Anak itu dekat sama bapak itu walaupun bapak kerjanya aktivitasnya di luar gitu sebagai profesi ya. Selain harus bapaknya yang ngantar gitu kan, dengan berbagi Sebisa waktu. mungkin, Sebisa mungkin. kalau nggak bisa ya pokoknya sebisa mungkin anak yang ngantar gitu. Oke. Kalau pendekatan anak biar ada kenangan saat sekolah waktu kecil saya diantar sama bapak gitu. Nggak sibuk saya Ya. kerja terus. Berarti berangkat memaksakan pagi, diri terus untuk tetap mengantar ya. untuk mengantar, tapi tidak menyalahkan bapak-bapak yang di luar. Ya, Beda ya. Beda banget. berarti intinya tetap ada waktu untuk Ada anak. waktu sebisa mungkin kalau anak usahain waktunya di situ. Ajakin jalan-jalan ya anak-anak. Ada jalan-jalan. Jalan-jalan. Habis gajian. Oke, sekarang kita tanya kepada Abu Safik dulu. Ingat Ya, Pak Goporo silakan. Pak Guswara gimana nih sebagai orang tua pekerja, ayahnya kan kerjanya masuk siang atau pagi? Siapa juga ya? Pagi, Oh, pagi ya? kadang siang. siang. Pagi jam 6 anak berangkat, anak-anak masih tidur. Anak kan berangkat jam 5.20, anak-anak masih tidur. Tapi pas anak berangkat tuh anak selalu bangunin yang besar. Cara untuk pendekatan anak nih supaya dia selalu teringat momen yang indah bersama ayah. Kalau ibu mah kita Ya. tahu lah, ibu selalu ada. Karena dia seorang ibu kan madrasah ya buat Ya, anaknya ya. betul. Selalu ada untuk Selalu anaknya ada, lah. pasti ya lah. kan? Sedangkan ayah kan dia harus bekerja, Betul. mencari nafkah, tapi ada sisi waktu di mana dia harus bersama anak. Sebelum berangkat tuh ya, dibangunin yang gede. Bangunin yang gede udah tuh pamitan. Kalau Oh, pulang. kalau pulang. Masak-masakan. Berarti enggak, Dokter-dokteran. oh cakep nih, masya Allah ya. Berarti nggak merasa terbebani ya sama Iya, anak. insya Allah. Insya Allah, bismillah. Tapi Jadi- kalau lagi capek banget ya, Ya pasti lah. capek tidur. Ya karena Cuma mungkin kata-katanya saja yang diolah ya, kata-katanya yang diolah supaya anak itu tidak tersakiti. Karena anak itu juga ada perasaan dia. Soalnya kalau anak suaranya bentak sedikit, mereka pasti menangis. Nah, gelas-gelas kaca kan? Iya. Masya Allah. Karena nggak bisa gagal. ada kesempatan untuk main ya di pulang-pulang kerja ya. Pulang kerja, main bareng masak-masak. Berarti bukan kerjaan. Anaknya laki-laki apa perempuan? Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Nggak main robot-robotan sama Nah, anak yang laki belum gede ya. Belum gede, Masih. Kalau udah gede nggak terus bisa. kalau buat malam, alas. kalau malam mau tidur, kita main petak umpet. Oh, Masya Allah. Kalau petak umpetnya kecil, Sama, Teh. tapi Kalau malam tuh anak tuh main kuda-kudaan, jadi anak satu sini, satu dua itu. Masya Allah ya. Setiap hari. kalau anak kuda-kudaan nggak petak umpet, kalau udah main petak umpet. Jadi emang banyak ya keseruan-keseruan Ya, yang keseruan bersama anak. itu ya berbagi waktunya, ada yang harus nganterin sekolahnya ya kan, ada juga memang yang akhirnya pulang kerja gitu ya. Iya. Nah, Masya Allah. Inilah orang tua yang asik, insya Allah. Tentunya. Jadi masih belajar sih set gitu. Dari gimana cara pendekatan sama anak. Hmm. dari orang tua.
Oke. Kalau antum gimana? Antum kan belum sebagai Ya, kasih kita. Gimana tuh kalau ditinggal anak kerja gitu nangis, anaknya nangis enggak? beliau kan bos. Oh iya, saya. Selalu Kalau ditinggal ada untuk, kerja. selalu ada untuk anak-anaknya. Kalau ditinggal ke masjid itu. Kalau anak jadi gini, maksudnya karena anak-anak 4 ya, yang gede udah hampir SMP, yang kecil ada di Haisya nih, jadi cowok 2, cewek 2. Dari awal memang Ana diizinkan sama Allah untuk selalu antar ya, selalu jemput, insya Allah. Intinya Ana berdoa kepada Allah bahwa jadikanlah ini suatu kebaikan dan pahala buat Ana gitu kan. Yang selama ini banyak banget dosa-dosa, jadi Ana ingin nebus dari bersama anak-anak anterin. Tapi yang paling berkesan untuk Ana itu saat tiap-tiap waktu sholat lah, Ana selalu ngajakin mereka ke masjid. Jadi waktu-waktu momen itulah yang sekarang udah otomatis azan, qomat, pakai ini segala macam jalan. Momen itu yang memang Ana berusaha bangun dari awal ke masjid dari kecil karena Ana jarang menyentuh masjid. Karena selalu dimarahin kalau lari-lari sono sini, akhirnya Ana dulu nggak ke masjid karena takut gitu kan. Oh jadi seperti itu. Seperti itu. Nah, cuman ya sekarang akhirnya anak-anak dan alhamdulillah Ana sebagai juga salah satu pengurus masjid, jadi memanfaatkan itu insya Allah untuk kebaikan dan juga manfaat untuk anak-anak Ana dan yang lain juga di kelompok itu. Jadi momen Ana itu berbagi itu paling sering ya selain nganter sekolah di masjid itulah, dan di rumah ya paling kita main ya, karena mereka juga udah punya mainan masing-masing ya. Umpet? Bukan. Enggak, enggak. karena udah pada gede ya. yang gede main sendiri sama teman-temannya. enggak. Nah, tapi kalau yang gede uniknya dia selalu diskusinya sama ibunya gitu, Nah, sama uminya. Karena sama ayahnya kurang terlalu dekat ya. Tapi kalau yang kedua yang cowok ini membahas apapun, otomotif, apa tuh sama Ana. Ya paling itulah berbagi waktu Ana untuk mengatasinya ya dengan cara ngantar dan juga paling masjid dan berbagi waktu di rumah. Masya Allah. Gitu. Nah sekarang kita tanya antum. Nah, Sekarang giliran anak. anaknya 2 cewek ini. Kalau antum 2 cowok, cewek cowok. Minum dulu ya, aus. Iya. Berbagi pengalaman. Oke, begitulah pengalamannya beliau. Belum ya. Lama nih kayaknya. Jadi dulu waktu sebelum kami belajar tentang parenting, Ya. dulu nih banyak nih di sini nih buku-buku. Buku-buku kajian, buku-buku ulama, buku-buku ulama, buku-buku ulama. ya. Banyak banget, 3 rak penuh. Belum punya anak waktu itu. Selalu banget menatap sama buku-buku ini. Semoga anak saya bisa penghafal hadis. 1 kitab ini hafal. Itu ambisi, ya kan? Ambisi. Tapi ternyata setelah kita belajar dan memahami tentang masalah dunia anak ini, kita nggak bisa memaksakan ambisi kita seperti itu. Walaupun memang itu bagus, kan karena setiap anak itu punya bakat yang berbeda-beda. Ya. Terus juga potensinya, arahnya juga pasti beda-beda. Kemampuannya juga pun berbeda-beda. Dari situ kita berpikir, Masya Allah, ternyata apa yang dulu kami ambisikan supaya menjadi penghafal hadis, A, B, C, D yang sangat bermanfaat, ternyata nggak bisa semudah itu. Tentu ya pasti ada effort dari kita juga, dan kita harus mengetahui bahwa setiap anak punya kemampuan yang berbeda, dan kita nggak bisa sesuaikan dengan ambisi kita. Setelah kita melihat potensi mereka masing-masing, ya kita arahkan sesuai dengan potensi arah bakat mereka masing-masing. Oke, itu awalnya ya kita jadi melihat bahwa orang tua tuh nggak bisa memaksakan kemauan kita, lalu kita transfer ke anak harus begini. Begini apa sih? Tidak bisa seperti itu ternyata. Kita pahami dan belajar itu semua, ternyata pendidikan yang terbesar buat anak adalah pertama mensounding mereka di usia golden age nih, tentang masalah perkara tauhid dengan cara sounding, dengan cara tafakkur, siapa yang berhak untuk disembah. Karena terkadang orang tua mensoundingnya hanya sebatas itu saja tuh, siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur, siapa yang menguasai, menghidupkan, mematikan, tapi goals endingnya nggak dikasih tahu. Sehingga ketika anak itu sudah dewasa besar, dia cuma tahu ini yang menciptakan, ini yang mengatur, Allah yang mengatur itu semua, ya kan? Pokoknya semuanya Allah lah. Ke kuburan juga, ke dukun juga. Dia tahu Allah yang menguasai, menciptakan, berikan rezeki.
Cuma karena dari kecil nggak disounding masalah siapa yang berhak disembah, siapa yang harus kita mintai, siapa yang harus kita berdoa, karena kurangnya literasi tentang pemahaman uluhiyahnya, itu dia. Sampai besar dia cuma taunya rububiyah doang. Pagi kita usahakan ajak main bareng, ajak berkarya bareng, ya karena kita alhamdulillah sekarang sudah banyak waktunya. Jadi banyak mainnya juga sama anak-anak. Pas siang pun kita ajak main, makan bareng, jalan-jalan bareng, malamnya kita bercerita. Pokoknya selalu setiap momen sebelum tidur kita bercerita sama anak-anak seolah-olah kita lagi naik pesawat. 3, 2, 1, kita mau terbang. Ceritanya mau naik ke atas langit ya. Wah, pas sudah sampai di atas langit, baru kadang-kadang kita keluarin HP untuk memperlihatkan nih bulan. Ceritanya kan lagi di langit kan pasti mereka berimajinasi kan. Ini bulan, ini matahari, ini siapa yang menciptakan, seperti yang tadi juga kan awalnya juga sudah kita sounding, pas cerita pun tetap kita sounding, perkara itu nggak akan lepas seperti itu. Ya pastinya kita ajak mereka juga setelahnya jalan-jalan keluar ya, refresh ke puncak, kita ajak camping bareng, kita alhamdulillah suka nge-camp, kalian pun sekaligus kita men-sounding mereka di situ. Ya nggak cuma masalah perkara tauhid aja, masalah perkara kreativitas, permainan apa yang mereka suka. Jadi gimana caranya menjadi orang tua yang asik ya? Selalu bersama anak. Karena anak di usia 1 sampai 10 tahun itu jadikan mereka sahabat. Nanti kalau udah usia 10 sampai 20 tahun itu beda lagi. Ilmu parentingnya seperti itu. Bapak Luar biasa. Nah, alhamdulillah ya, semoga Allah berikan kemudahan dan manfaat dari Amin, insya kisah-kisah Allah. kita semua. Gimana jadi orang tua yang asik ya dari waktu-waktu, bukan waktu-waktu sih saya, waktu-waktu yang Allah berikan untuk kita ini menghabiskan waktu dengan keluarga. Anda mau ini aja, sharing aja. Boleh, apa tuh? Apa tuh? Waktu ini udah beberapa hari sih ngobrol ketemu bapak-bapak pendidikannya. Jadi anak itu di sekolahan itu dia kurang mampu di pendidikan itu. Jadi dia tuh bapaknya menyalahkan ini menyalahkan sekolah. Saya sudah bayar dan sekian ini, ketika anaknya belum melampaui target, kenapa enggak harus dikasih tambahan gitu. Jadi anaknya kemampuannya beda-beda kalau dikembalikan ke orang tuanya. Ini sekolah di mana? Sekolah Aisyah Pak? Bukan, bukan Aisyah. Bukan di Aisyah. Oh, Nah, sebagai kita orang tua tuh gimana menuntut di Gimana tadi orang tuanya udah sekolahin anaknya, selain anaknya. sudah berusaha effort yang lebih banyak juga, keluarin biaya juga. Masalahnya anak-anaknya itu nggak sesuai yang diinginkan. Iya. Ketinggalan di pelajaran di sekolah itu. Pertama mungkin kita lihat dulu di sekolahnya seperti apa kegiatannya, kurikulumnya seperti apa. Ketika kita sudah tahu sekolah itu bagus kurikulumnya, kegiatannya bagus, programnya juga bagus, ya hasilnya serahkan kepada Allah dong. Masih kita serahkan pada sekolah. Jadi tetap ya di rumah tuh orang tua harus Itu ya, orang tua juga tetap harus kerjasama. lagi dari Harus kerjasama, Kerjasama, pihak ya. sekolah sama orang tua itu harus kerjasama. Enggak semuanya diserahin ke sekolah. Dia kan belajar di sekolah cuma berapa jam, gitu sih. Jadi kalau dari pengalaman anak sih, anak-anak balik lagi kan kita sebagai orang tua awalnya memang harus punya ilmu dulu ya. Anak dan istri itu biasanya bukan nyari yang terbaik gitu, tapi kita berserah dulu kepada Allah, terus kita ikhtiar kan, cari mana yang cocok dan Allah ridhoi lah. Nah biasanya di situ tuh nanti akan ada kemudahan. Cuman kita jangan berambisi tadi yang tadi Pak Aldo bilang, kita udah bayar, udah ini, ya kita pokoknya harus terima. Nggak bisa juga, karena di sekolah itu kayak di SD, dia walaupun full day, setengah 8 mereka belajar, jam 2 mereka atau setengah 3 pulang. Nah sisanya itu di rumah nih, dia ngapain ya? Adabnya gimana, sholatnya gimana, banyak lah gitu. Apakah saat keluar rumah dia mau main, dia baca doa atau enggak, ya kayak gitulah. Maksudnya ini ada banyak sekarang sekolah diniyah gitu yang memang mengarahkan ke arah situ. Memang 80% diniyah kan 20% umum. ya. Tapi mungkin ada beberapa orang tua, wah kita mah maunya biar nanti kerjanya dapat yang bagus, ya jangan diniyah terus dong. Itu balik ke orang tuanya sih. Tapi dia pengennya ngejarnya umum, tapi dia masukinya ke diniyah. Ya ini yang tadi Pak Aldo bilang, kita sebagai orang tua harus punya ilmu nih. Kita harus cari sasaran yang tepat nih, sekolah di mana nanti bisa dikerjasamakan nih sekolah dan orang tua. Sebenarnya ya kalau dari pengalaman anak. Kita sebagai orang tua tidak boleh menyalahkan ini pihak sekolah. Ya
sebenarnya nggak bisa kita, kecuali sekolah itu punya kesalahan ya. Ya, mungkin programnya agak bagus, nggak Atau mungkin programnya nggak sesuai dengan akad di awal nih. Nah, harus ada konsolidasi dengan orang tua dan komite, dan termasuk di guru-gurunya. Ya balik lagi sih, semua itu awalnya memang ada di rumah ya, maksudnya di orang tua. Jadi makanya sepakat dengan bapak-bapak yang ada di sini, berbagi waktu di antara lelahnya bapak-bapak dan juga sibuknya bapak-bapak. Nah, sekarang kita ngebahas dari profesi ya, profesi kita di mata anak-anak kita tuh seperti apa. Kita dari Bapak Aldo dulu. Kita memberi manfaat apa nih dari profesi kita kan, Pak? I see. Jadi kalau kami pribadi ya, alhamdulillah manfaatnya besar karena kita juga belajar juga masalah pendidikan dan karakter bakat. Jadi bisa paham sih tentang masalah anak itu. Kayak gitu sih manfaatnya, alhamdulillah. Jadi Manfaat buat anak, jadi akhirnya ya kayak tadi ya. kita bisa mengarahkannya kemana. Di situ bisa kita lihat potensinya. Insya Allah. Itu manfaat yang besar ya kalau kami pribadi. Masya Allah. Oke, kalau antum gimana? Kita sebagai perawat ya. Apalagi istri juga perawat ya. Iya. Wah, Iya. jadi bisa merawat anak-anak dengan baik lah ya. Terus ya kasih tahu anak buat kita dikasih aman Allah nih, harus menjaga kesehatan kita. Masya Allah, ya, karena beliau bidangnya tentang kesehatan, tahu ketemu orang sakit ketemu, orang meninggal ketemu, orang kena stroke pernah ketemu juga, orang lagi operasi ini ketemu, hikmahnya besar banget. Hampir tiap hari ngeliat orang meninggal ya. Ya, Iya, bisa buat pelajaran. Masya Allah, Masya Allah. Kemarin ketawa-ketawa, sekarang meninggal. Iya, iya. Jadi itu bisa ngasih pelajaran berharga ya tentang kesehatan untuk anak-anak ya, manfaatnya di situ. Kalau antum gimana? Karena kayaknya anak-anak nggak tahu profesi anak. Anak sering ditanyain, ayah profesinya mau jadi apa? Kok mau jadi? Kan udah jadi. Iya, mau jadi apa? Disuruh jadi pemadam kebakaran. Anak skip kalau profesi, anak masih. Jadi sebenarnya sih beliau nih ahlinya di marketing ya. Marketing itu kan komunikatif ya. Komunikasi. Makanya sebenarnya beliau tuh komunikatif sama anak-anaknya. Iya. Beliau aja nggak menyadari sebenarnya. Gitu. Antum dong, apa kalau antum kan profesinya sebagai media nih, Jun? Karena tuh? sih sebenarnya lebih berkecimpung di digital ya sekarang ya. Oh, digital. Jadi ranah-ranah memang terhabiskan banyak waktu untuk bikin konten. Manfaat yang bisa didapetin anak-anak tuh adalah kita tuh lebih cepat cari informasi. Kita bisa carikan informasi, ajarkan arah yang benar di media sosial. Ini carinya di sini. Ini menggunakan ChatGPT itu seperti ini. Ini kita bisa loh gunain Gemini atau Gemini itu seperti ini. Nah sekarang kan kalau dulu kan kita suruh buka kamus nih. Kita mau apa-apa kamus, apa-apa kamus. Kalau sekarang kan nggak bisa nih. Ini open source ya media itu. Saat dia udah megang handphone itu udah bisa kemana-mana ke seluruh dunia. Nah itu yang kita batasin sih sebenarnya. Dari awalnya sudah kita tekankan di media sosial ini, kita tekankan dengan ingat ya, Allah ngelihat nih. Jadi kalau nyari apa-apa, papa sama bunda nggak ridho, nanti kena akibatnya. Dapetin dari sini untuk anak-anak adalah anak bisa ngesortir lah apa tontonan-tontonan yang nggak mengasihkan, nggak bagus, nggak enak, bahkan nggak bermanfaat. Itu bisa kita langsung cut di situ. Masya Allah, karena beliau paham betul masalah Nggak media. paham betul sih, maksudnya berusaha. Ya berusaha dan tahulah ke media-media yang nggak bagus, jadi bisa diarahkan Bisa anaknya. diarahkan. Jadi ini banyak sih, kita ada beberapa teman tuh yang di dunianya macam-macam ya. Jadi dari dokter pun juga sebenarnya kita ada. Nanti juga akan ada di Haisya ya sebenarnya. Apanya? Akan ada kerjasama. Oh iya, insya Allah Haisa akan ada program namanya Sekolah Dokter untuk Anak-anak. Jadi di program ini anak-anak akan dikenalkan yang namanya anatomi tubuh. Ya, dari anatomi tubuh ini akan dikenalkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ciptaan yang begitu dahsyat dalam tubuh kita yang kita pun nggak tahu padahal luar biasa loh, jantung ya kan, paru-paru, antum tahu lah fungsinya paru-paru kayak apa kan. Jantung bisa berdetak terus tuh dari usia 0 tahun sampai terus dia 40, 50, 60 ya kan. Ada terus listriknya kan? Pakai listrik kan? Iyalah. Listrik, nah itu luar biasa. Akan dikulik sama dokter Adi namanya. Dokter Adi. Dan itu nggak sembarangan untuk dikulik ya. Jadi memang lebih ke arah tauhid ya. Kalau Iya betul, arah tahu. Boleh nggak bilang? Boleh. Pak Presiden ini programnya bagus. Itu tahu anak itu ya sekolah dokter
kerja ya baru di Aisyah. Kayaknya belum belum ada ada. yang kita Kalau tunggu. Kalau untuk anatomi ya, karena memang untuk di luar sana kan nggak penting anatomi awal. Iya. Cuman kan untuk Iya. bentuk tauhid ya, untuk ini penting banget. penting banget. Makanya tolong bawa presiden, tapi butuh support. Ini programnya bagus, saya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Amin. Kali aja kita Haisa bisa bertemu sama pemimpin kita. Amin. Semoga Allah menjaga Beliau beliau, Pak Presiden kita Pak Prabowo, Iya. semoga dalam keadaan sehat, kuat, dan terus Allah jaga lah ya untuk menjaga kedaulatan negeri ini. Oke, mungkin kita cukup ya berbagi singkat seperti ini ya antara profesi dan juga sebagai orang tua yang asik seperti apa, singkat aja kan karena kita cuma berempat ya. Ya mungkin ada kata-kata penutup. Tunggu dulu dong. Waduh. Tadi kan beliau yang pertama. Beliau yang pertama. Oh ya udah, antum sebagai Kalau Anda kata-kata penutup langsung kafaratul majelis ya. Jadi paling kata-kata penutup adalah ya mungkin Ana masih banyak banget kekurangan sebagai seorang ayah. Mungkin kita juga sebagai seorang suami gitu ya. Sama belajar ya. Jadi di kesempatan kali ini selain Ana meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah, Ana juga meminta maaf kepada istri dan juga anak-anak. Banyak kesalahan sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang suami yang mungkin ya katakan menterlantarkan atau apapun itulah. Cuman insya Allah Ana akan berusaha lebih baik dengan pertolongan anaknya Allah. kali nonton ini anaknya. Insya Allah nanti. Ya nak, nah jangan lupa nih nanti insya Allah Abim jadi orang tua yang asik. Insya Allah. Asik pokoknya. Atas yang penting Allah ridho lah gitu. Amin. Jadi ini bukan untuk sebagai pembenaran diri lah. Jadi ini muhasabah buat anak. Mungkin seperti itu. Antum? Iya dong. Pendekatan buat anak aja, biar anak tuh nggak jauh dari orang tua. Itu aja masih tak belajar kan. Insya Allah Allah mudahkan. Ada antum. Jadi kata-kata penutup buat kami adalah ini semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala pastinya, dan jangan sampai kita menjadi orang tua yang gak asik buat anak. Ya itu. Apalagi anak-anak yang masih usia 1 sampai 10 tahun, mereka tuh masih butuh yang namanya sosok ayah, sosok ibu. Seperti itu, ya. Jadilah orang yang selalu ada untuk anak-anak kita, walaupun kita sebagai pekerja. Betul. Jadi kalau kita pun, kita manusia biasa ya, saya juga sering melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan kepada anak, jangan gengsi untuk minta maaf. Biasanya orang tua gengsi kalau udah salah. Mau minta maaf aja gengsi. Sampai besar pun, padahal salah. Tapi nggak mau minta maaf. Nah itu dia, jangan gengsi untuk minta maaf sama anak. Seperti itu. Nanti insya Allah ketika anak melakukan kesalahan, dia juga bakal mengikuti cara kita. Dia akan minta maaf juga kepada kita, dan minta maaf juga sama orang-orang yang dia melakukan kesalahan. Seperti itu sih kata penutup kami. Ya, minta maaf ya, saya juga banyak salah kok. Antum Udah di sisi beliau semua ternyata orang tua yang asik udah diwakilkan. ya, paling intinya adalah sebagai orang tua yang asik, yang pasti sering ngajak bermain ya, berusaha ngajak bermain, jangan tunjukkan bahwa kita sedang kena masalah atau capek dan segala macam. Bahkan jangan sampai kita gengsi untuk minta maaf. Iya, betul. Betul banget. Itu sih utamanya. Balik lagi, insya Allah Allah ridho dengan apapun yang kita sebagai ayah, karena memang kita sudah ditakdirkan sebagai ayah. Iya. Jadi kita tetap harus takwa sama Allah, biar Allah mudahkan kita untuk anak-anak kita juga, insya Allah. Ya. Oke, cukup kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Bismillah. Subhanallah Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.